Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Pagi ini kita akan masuk ke mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utami Dewi Esikom Emikom. Bisa teman-teman panggil saya Bu Tami atau Miss Tami atau Kak Tami. Bebas teman-teman mau memanggil saya apa dengan sebutan 3 tersebut ya teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke materi pengantar ilmu komunikasi, kita, terutama saya ya, akan membahas dulu mengenai rancangan pembelajaran semester di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini. Yang pertama adalah mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini untuk CPL-nya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian, konsep teori komunikasi secara umum, mampu menyusun laporan dan proses kerja yang akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak-pihak yang membutuhkan materi atau laporan hasil yang teman-teman buat, kemudian mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman lakukan. Kemudian untuk apa sih mata kuliah pengantar ilmu komunikasi itu sendiri? Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi berisi tentang konsep-konsep dasar komunikasi, sejarah pertumbuhan ilmu komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, tujuan-tujuan komunikasi, hakikat dan pengertian komunikasi, arti penting komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi. Juga mahasiswa bisa mempelajari mata kuliah komunikasi yang lain di program studi ilmu komunikasi, serta digunakan mahasiswa sebagai dasar dalam menganalisis fenomena yang ada di masyarakat gitu. Kemudian materi pembelajaran atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dalam 14 kali pertemuan ya teman-teman, itu ada hakikat komunikasi, arti penting komunikasi, ruang lingkup komunikasi, sejarah pertumbuhan komunikasi dan ilmu komunikasi, kemudian prinsip-prinsip komunikasi, persepsi, ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, dan komunikasi massa. Itu adalah pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Untuk metode pembelajaran, karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi ya teman-teman, jadi untuk metode pembelajaran kita menggunakan media-media pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Meet, kemudian Google Classroom, kemudian WhatsApp Group juga sesekali kita gunakan. Kemudian kita menggunakan ada yang namanya Quizizz. Nanti ada beberapa kuis-kuis yang saya masukkan di Quizizz. Jadi teman-teman tinggal mengisi kuis-kuis yang digunakan. Kemudian untuk tugas-tugas, ada beberapa tugas seperti ada tugas kelompok, tugas individu, tugas kelompok, tugas individu yang nantinya teman-teman akan bahas per kelompok dan nanti akan teman-teman presentasikan. Kemudian ada kuis-kuis juga untuk menambah-nambah tugas-tugas penilaiannya teman-teman. Untuk sebelum kita lanjut ya, untuk RPS rancangan pembelajaran semester ini saya cukupkan. Nanti teman-teman bisa kita diskusi lagi apa-apa saja sih yang harus kita pelajarin di dalam pengantar ilmu komunikasi. Nanti di materi selanjutnya akan kita bahas materi pertama mengenai hakikat ilmu komunikasi, hakikat komunikasi. Yang kedua adalah arti penting komunikasi. Yang ketiga adalah pengantar atau definisi ilmu komunikasi itu seperti apa. Untuk RPS saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi berikutnya teman-teman, yaitu adalah hakikat komunikasi.
Apa sih itu hakikat komunikasi? Yang berangkat pertama adalah mengenai pengantar komunikasi. Apa itu pengantar komunikasi? Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, dari bahasa Latin yaitu communicatus yang mempunyai arti berbagi atau milik bersama. Komunikasi, pengertian komunikasi yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya atau khalayak. Itu menurut Hofland, Janis, and Kelly 1953. Kemudian menurut Laswell 1960, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan apa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasilnya apa. Atau biasanya sering kita dengar adalah who say what, in which channel, to whom, with what effect. Itu menurut Laswell. Nah, menurut Barcelon dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lainnya. Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesan kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi menjadi kegiatan rutin yang tidak disadari kepentingannya, bahwa komunikasi hal yang biasa kita sudah lakukan selayaknya ada. Menurut Anwar Arifin 1988 di bukunya halaman 17 menjelaskan makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan 1. Komunikasi sebagai proses sosial. 2. Komunikasi sebagai peristiwa. 3. Komunikasi sebagai ilmu. Dan 4. Komunikasi sebagai kiat atau keterampilan. Kita akan bahas masuk dulu ke komunikasi sebagai proses sosial. Komunikasi sebagai proses sosial adalah peristiwa-peristiwa komunikasi yang diminati dalam ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks karena menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dari kehidupan manusia. Sedangkan komunikasi sebagai peristiwa adalah peristiwa komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan keadaan yang ada. Sedangkan komunikasi sebagai ilmu, struktur ilmu pengetahuan meliputi aspek aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Itu dilihat dari komunikasi sebagai ilmu. Jadi untuk komunikasi sebagai ilmu dilihat menjadi dari 3 aspek ya teman-teman, yaitu aspek aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Untuk komunikasi sebagai kiat atau keterampilan dilihat komunikasi dipandang sebagai skill yang oleh individu dipergunakan untuk melakukan profesi komunikasi. Jadi untuk komunikasi sebagai kiat atau keterampilan ini yang dilihat adalah skillnya yang dimiliki oleh individu-individu yang dipergunakan untuk melakukan profesi komunikasi. Bisa sebagai MC, bisa sebagai dosen kayak saya, itu juga salah satu bentuk profesi komunikasi ya teman-teman, karena karena komunikasinya dipandang sebagai skill gitu teman-teman. Oke, itu untuk hakikat ilmu komunikasi, hakikat komunikasi. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai arti penting komunikasi. Apa sih arti penting komunikasi itu? Nah, arti penting komunikasi. Pertanyaannya, mengapa kita berkomunikasi berkaitan dengan manfaat yang kita rasakan dan komunikasi manfaat yang kita rasakan jika kita tidak bisa berkomunikasi?
Apakah teman-teman semua di sini bisa melakukan hal yang dalam waktu penuh 1 hari tidak berkomunikasi dengan siapapun? Ada teman-teman? Ada yang bisa ada yang bisa nggak berkomunikasi, nggak ngomong dengan siapa-siapa selama 1 hari penuh? Kalau saya sih nggak bisa untuk tidak berkomunikasi seharian penuh, karena ya kita makhluk sosial, otomatis kita akan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan terus melakukan berhubungan, berkomunikasi dengan teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh kecilnya adalah di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita akan terus berkomunikasi gitu ya teman-teman ya. Tindakan komunikasi ini terus-menerus terjadi selama proses kehidupan. Komunikasi ibarat urat nadi kehidupan manusia. Ya, betul, karena kita adalah makhluk sosial. Itu teman-teman. Kemudian ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Apa sih keempat fungsi komunikasi ini? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting membangun suatu konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, memupuk hubungan dengan orang lain. Pembentukan konsep diri, karena kita berhubungan dengan orang lain, otomatis kita akan membentuk konsep diri kita. Apa itu konsep diri? Ada yang tahu? Oke, saya akan jelaskan. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita belajar bukan saja mengenai siapa kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa kita. Anda cerdas, tampan, cantik bila orang-orang di sekitar Anda atau di sekitar teman-teman semua di sini mengatakan hal yang sama, hal yang demikian dikatakan oleh atau yang dirasakan oleh teman-teman. Konsep diri yang paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang terdekat lainnya di sekitar teman-teman semua, termasuk kerabat, saudara. Aspek-aspek konsep diri seperti jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, pengalaman, rupa fisik kita, dan sebagainya, kita internalisasikan lewat pernyataan umpan balik orang lain yang menegaskan aspek-aspek tersebut kepada kita. Aspek-aspek tadi, cantik, ganteng, pintar, gitu ya teman-teman, yang pada gilirannya menuntut kita berperilaku sebagaimana orang lain memandang kita. Jadi kita berperilaku cantik, otomatis kita harus rapi. Supaya kita berpenampilan cantik, karena orang lain memandang kita cantik. Jadi otomatis kita mau nggak mau berusaha untuk menjadi cantik. Itu yang perempuan. Begitu pula yang laki-laki. Lanjut, mengenai pernyataan eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau pernyataan eksistensi diri. Ketika berbicara, kita sebenarnya menyatakan bahwa kita ada. Bila kita berdiam diri, orang lain akan menganggap kita atau memperlakukan kita seolah-olah kita tidak ada. Gitu teman-teman. Jadi ya kita karena di komunikasi harus ngomong terus, harus berusaha untuk bahwa kita tuh eksis, kita tuh ada, gitu ya teman-teman. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Apa sih komunikasi ekspresif itu? Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sendiri ataupun dalam kelompok.
Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadikan instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita atau emosi-emosi kita yang ada di dalam diri kita. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Contoh, emosi kita dapat disalurkan lewat bentuk-bentuk seni, nyanyi, bermusik, menulis puisi, menari, dan melukis. Itu adalah bentuk-bentuk pesan-pesan nonverbal yang dikomunikasikan kita melalui puisi, novel, musik, lukisan, nyanyian, atau tarian. Nah, yang ketiga adalah komunikasi ritual. Apa itu komunikasi ritual? Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, mulai dari upacara ulang tahun, upacara kelahiran, upacara pertunangan, ya, kemudian ulang tahun perkawinan, bahkan upacara kematian. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama. Itu adalah fungsi komunikasi secara ritual. Nah, apa sih fungsi komunikasi instrumental? Fungsi komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap atau keyakinan, dan merubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Itu komunikasi instrumental. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja digunakan untuk menciptakan dan membangun suatu hubungan, namun juga komunikasi juga bisa untuk menghancurkan suatu hubungan tersebut. Jadi komunikasi nggak hanya sebagai membangun dan menciptakan suatu hubungan yang baik, tapi komunikasi juga bisa menghancurkan suatu hubungan. Nah, komunikasi yang seperti apa sih yang bisa menghancurkan suatu hubungan? Kan itu ya pertanyaannya, teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah konteks-konteks komunikasi. Konteks-konteks komunikasi adalah setiap peristiwa komunikasi yang dilakukan manusia dalam sebuah setting tertentu. Ilmu komunikasi berkaitan dengan interaksi antar manusia. Manusia berkomunikasi dalam kehidupannya sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Bagaimana lingkungan di sekitar kita ya. Kemudian tindakan komunikasi dalam interaksi tersebut berada dalam konteks dan situasi tertentu. Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatannya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Ingat-ingat teman-teman, untuk mengklasifikasikan berdasarkan konteks atau tindakannya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Untuk itu, maka dikenal dengan komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok besar, atau yang disebut dengan komunikasi organisasi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, khalayak, kemudian ada yang disebut dengan komunikasi massa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup komunikasi. Apa sih ruang lingkup komunikasi itu?
Dalam memahami ruang lingkup komunikasi, sama halnya membedakan definisi komunikasi dan karakteristik komunikasi. Semua bertujuan agar pemahaman kita mengenai komunikasi itu sama. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita nih satu sama lain. Apa itu komunikasi? Yang pertama, definisi komunikasi. Sebelumnya kita udah bahas nih, apa sih itu komunikasi gitu ya. Definisi komunikasi, istilah komunikasi dari bahasa Inggris yaitu adalah tadi kita sudah bahas pertama, yaitu communication. Dalam bahasa Latin yaitu communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Tidak bisa menghindari perspektif dari berbagai atau beberapa ahli yang tertarik pada kajian-kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Menurut Frank X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory, terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli. Dalam buku Sasa Jurasa Senjaja, pengantar ilmu komunikasi, dijabarkan 7 buah definisi yang dapat mewakili sudut pandang atau konteks pengertian komunikasi. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut. Menurut Hofland, Janis and Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya berupa kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Menurut Bergson and Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lainnya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain. Lagi, saya ingatkan, kalau menurut Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasilnya apa. Atau biasanya kita sering di bukunya Prof. Deddy Mulyana tuh selalu ada yang namanya menurut Laswell ini ya, yang ada di dalam buku Prof. Deddy Mulyana, komunikasi suatu pengantar, yaitu adalah who say what, in which channel, to whom, with what effect. Itu menurut Laswell. Nah, menurut Gode, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang atau memonopoli seseorang menjadi dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Nah, definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara 2 ataupun lebih dengan tujuan tertentu. Karakteristik komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan punya tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi bersifat transaksional, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu.
Nah, apa sih komunikasi adalah suatu proses? Komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara beruntun atau bertahap, secara berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu, sebagai suatu proses komunikasi tidak statis tapi dinamis yang selalu mengalami perubahan secara terus-menerus. Proses komunikasi melibatkan faktor atau unsur. Faktor-faktor atau unsur-unsur yang dimaksud antara lain dapat mencakup pelaku atau peserta. Pesan, baik itu pelaku peserta, kemudian pesannya, salurannya apa, akibatnya apa gitu ya teman-teman. Itu adalah komunikasi, adalah suatu proses. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan punya tujuan. Itu apa sih? Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari si pelakunya. Sadar dalam arti kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendalikan atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi ya langsung adanya ya, penuh sadaran. Disengaja artinya komunikasi yang dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya dan tujuannya menunjuk atau menghasilkan, mengakibatkan yang ingin, akibatnya tuh yang ingin dicapai atau yang ingin dicapai oleh si pelaku komunikasi tersebut. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Artinya, aktivitas komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi, 2 orang atau lebih, sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan. Sedangkan komunikasi bersifat simbolis adalah komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang umum digunakan dalam komunikasi antar manusia, seperti bahasa verbal, kemudian kata-kata, kalimat-kalimat, angka, tanda-tanda, dan lainnya. Selain bahasa verbal, juga ada lambang-lambang yang bersifat nonverbal seperti gestur tubuh kita, kemudian warna, kemudian sikap duduk kita, kemudian berdiri, kemudian ketika kita menjaga jarak, itu termasuk dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan lambang-lambang nonverbal lazimnya dimaksudkan untuk memperkuat arti dan pesan yang akan disampaikan. Itu adalah komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi bersifat transaksional apa, Bu? Nah, komunikasi pada dasarnya menuntut 2 tindakan, memberi dan menerima. 2 tindakan tersebut diperlukan secara seimbang atau proporsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi menembus ruang dan waktu. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, maksudnya bahwa peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu dan tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, sekarang sudah ada WhatsApp, media sosial, ada Instagram. Ya teman-teman, kedua faktor tersebut bukan lagi menjadi persoalan dan hambatan dalam proses komunikasi. Nah, oke teman-teman, dari 3 bahasan tadi, hakikat komunikasi, kemudian arti penting komunikasi, dan yang terakhir adalah
ruang lingkup komunikasi itu adalah materi pengantar dasar dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sampai di sini untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan menggunakan WhatsApp group atau nanti di Google Classroom. Materi-materi ini akan saya share di Google Classroom. Materi pertama yaitu hakikat komunikasi, kemudian arti penting komunikasi dan ruang lingkup komunikasi akan saya share di Google Classroom. Teman-teman bisa lihat dan nanti kita akan melakukan diskusi-diskusi kecil di dalam Google Classroom. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video saya untuk materi ini. Kita ketemu lagi. Semoga teman-teman sehat selalu dan next time semoga kita sudah bisa bertatap muka di dalam kelas ya teman-teman, tidak bertatap maya lagi. Untuk hari ini sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.